وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan, kenapa sih kalau sudah yakin keluar dari Jokam masih saja membahas Jokam, atau kalau bahasa mereka masih ngerecoki Jokam, gitu ya, masih ngerecoki Jokam. Kenapa? Apa karena sakit hati? Apa karena nggak bisa lupa sama Jokam? Kenapa? Saudara sekalian, kenapa sih kita masih terus membahas kesesatan-kesesatannya Jokam, atau membantah atau meluruskan syubhat-syubhat yang mereka sebarkan? Kenapa? Yang pertama, terutama saya, ya, terutama untuk saya. Ini saya lakukan yang pertama adalah sebagai bentuk balas budi saya kepada Jokam. Kok bisa? Iya. Saya, terutama yang paling mencolok adalah bisa belajar ke Mekah sampai 10 tahun lamanya. Itu yang biayai Jokam. Begitu ya. Nah, maka sebagai bentuk balas budi saya, rasa terima kasih saya kepada Jokam, ketika saya melihat, mengetahui bahwa orang-orang yang selama ini membiayai saya belajar itu ternyata dalam kesesatan yang membahayakan, memeluk akidah yang membahayakan, mengerjakan bid'ah-bid'ah yang membahayakan. Saya merasa apa? Saya merasa kasihan. Ya, saya merasa kasihan. Saya harus balas budi mereka dengan cara apa? Mengingatkan mereka bahwa yang kalian lakukan itu salah, yang kalian yakini itu salah, membahayakan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya misalnya, ini adalah bagian dari bentuk tanggung jawab saya. Ya, bentuk tanggung jawab saya. Dulu saya adalah salah satu orang yang bertugas sebagai pendoktrin. Ya enggak? Nah, saya jadi guru pondok bertahun-tahun, jadi mubalek bertahun-tahun. Apa yang saya sampaikan semua adalah doktrin-doktrin, akidah-akidah yang salah yang diajarkan dalam Jokam. Sehingga saya merasa bertanggung jawab, ya, untuk meralat, untuk meralat apa yang sudah saya sampaikan dulu. Ya, saya juga merasa bertanggung jawab sebisa saya. Ya, saya mengingatkan orang-orang yang dulu pernah saya ajari dengan ajaran-ajarannya Jokam, karena saya dulu merasa itu yang benar, yakin itu yang benar, juga saya ajarkan kepada mereka. Yang ketiga,
ini bagian dari taubat saya. Bagian dari taubat saya. Taubat saya yang sudah bisa dikatakan menyesatkan orang banyak ketika saya di dalam cukam. Bahkan mungkin juga setelah kita tahu cara dakwah kita di dalam cukam juga mungkin juga masih menjadikan banyak orang bingung, banyak orang nggak mengerti, atau sebagian orang bahkan semakin yakin dengan kesesatannya cukam. Karena cara dakwah kita yang kita akui tidak sepenuhnya benar, yang mungkin juga salah. Maka kemudian ini menjelaskan kesesatan cukam, syubhat-syubhat mereka, ini bagi saya itu adalah bagian dari taubat saya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kok selalu ngingetin cukam, bahas cukam? Saudara-saudara sekalian, tentu nggak lupa bahwa di cukam sana itu banyak keluarga kita, iya nggak? Banyak keluarga kita. Ada yang bapaknya masih di cukam, orang tuanya masih di cukam, bapak ibunya, ada yang anaknya masih di cukam, ada yang saudaranya masih di cukam, teman-teman dekatnya masih di cukam. Kita sekarang sudah tahu, melihat kondisi teman-teman, orang-orang yang kita cintai dalam keadaan terjerumus pada kesesatan, bid'ah yang berbahaya. Tentu kita merasa terpanggil, apalagi ini orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, keluarga kita. Gitu. Seandainya pun mereka itu bukan keluarga kita, kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar juga tetap, ya enggak? Apalagi mereka itu orang-orang yang dekat dengan kita. Ada yang itu teman akrab sejak kecil, ada yang itu keluarga, entah itu sepupu, atau itu paman, atau itu pakde, bude, dan seterusnya, banyak di sana. Masa iya terus kemudian kita mau diam saja membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu? Kan juga tidak. Yang terakhir, bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya hanyalah dalihnya orang yang ingin apa? Yang ingin kita berhenti berdakwah, gitu ya. Nggak nyaman ketika kesesatan mereka dibongkar. Nggak nyaman ketika posisinya atau kenyamanannya merasa terganggu. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara supaya apa? Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sampai ditawari, kamu mau nikah dengan perempuan yang mana kami nikahkan? Kalau kamu mau separuh harta kami untuk kamu semuanya, tapi berhentilah dengan dakwahmu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kamu lunak kepada mereka, artinya tidak lagi mendakwahi mereka. Sebagai kompensasinya mereka tidak akan lagi memusuhi kamu. Yang seperti ini adalah strategi atau cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Ketika mereka kesesatannya dibongkar, dibicarakan, mereka merasa nggak nyaman. Bahkan kadang-kadang mereka bilang itu fitnah, mereka bilang itu menjelek-jelekkan dan seterusnya. Padahal yang mereka lakukan di tempat mereka sana lebih parah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك